Halo cuy, ada satu pertanyaan yang sampai saat ini, sampai hari ini belum bisa kejawab. Dalam hukum, kalau seseorang diwajibkan mengembalikan uang belasan triliun rupiah, bukankah logikanya orang tersebut harus terbukti lebih dulu pernah menerima dan atau menguasai uang tersebut? Nah, dalam perkara Keri, Gading, dan Dimas, di persidangan disebutkan rekening mereka tidak menunjukkan penerimaan dana yang dipersoalkan. Laporan perpajakannya juga dinyatakan bersih. Bahkan biaya operasional perusahaan disebut masih berasal dari kantong mereka sendiri. Lantas, kalau memang begitu faktanya, lalu dasar menghitung uang pengganti sampai 13,4 triliun itu dari mana gitu dasarnya? Ini bukan soal membela siapa ya, tapi ini soal menjaga logika hukum. Kalau dari kasus Keri, Gading, dan Dimas ditemukan dolar berkoper-koper dan puluhan kilogram emas, ya, kayak kasus si Jampitsus Jahanam ini, ya, nggak akan aku bersuara. Ya, bahkan hasil eksaminasi akademik dari sejumlah pakar hukum yang bukan orang-orang sembarangan, gue pikir, dari UI, dari Unhas, menilai bahwa putusan itu layak dikoreksi. Ya, pendapat akademik memang bukan putusan pengadilan, tapi tentu tidak bisa begitu saja diabaikan, karena kita pun tahu ya, kemarin banyak banget tuh pakar hukum yang ikut bersuara bahwa kasus Keri, Gading, dan Dimas ini sangat amat janggal. Ya, salah satu kejanggalannya lagi, Keri yang nggak menjabat sebagai direktur maupun komisaris justru menerima vonis paling berat dari Gading dan Dimas yang secara langsung memiliki jabatan operasional. Negara hukum itu bukan hanya soal menghukum orang, tapi juga harus mampu meyakinkan publik bahwa setiap putusan lahir dari fakta, alat bukti, dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa diuji akal sehat. Seperti yang disampaikan Pak Presiden beberapa waktu lalu bahwa hukum tidak boleh diperalat untuk kepentingan siapapun, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada kriminalisasi. Ya, kalau memang masih ada ruang untuk mengoreksi putusan melalui mekanisme hukum, maka kita berharap ya, aku maupun ya teman-teman yang lain lah berharap ya kepada Pak Presiden bisa memberikan atensinya untuk kasus ini, sama seperti kasus Bu Ira Puspadewi dan Tom Lembong, agar Keri, Gading, dan Dimas juga bisa dibebaskan. Salam akal sehat. Satu hari sekelompok tikus rapat paripurna tikus untuk mengantisipasi bahaya kucing. Bagaimana supaya kucing itu jangan lagi mengganggu kita? Akhirnya ada yang mengusulkan begini, bagaimana kalau di leher kucing kita gantungkan lonceng, supaya kalau dia datang dari jauh suaranya sudah kedengaran dan kita bisa lari menyelamatkan diri. Wah, cerdas tuh. Setuju semua. Setuju, bagus. Nah, oke. Waktu pembicaraan dilanjutkan, tikus mana yang mau menggantungkan lonceng ke leher kucing? Rapat bubar.